Eskatologi itu ada dua macam, yaitu eskatologi universal dan individu. Eskatologi universal maksudnya apa? Hah? Eskatologi universal itu artinya apa? Oke, apa landasan iman kita tentang eskatologi ini? Terdapat di mana? Pengakuan iman Nisea, ya. Itu ada dua butir yang utama atau dua poin yang utama, ya kan? Yang pertama ini, dia akan datang lagi dalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati, yang kerajaannya tak akan ada akhirnya atau tiada berkesudahan, ya. Kalian sudah download, bisa buka buku ini di laptop masing-masing. Nah, poin yang kedua, aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati serta kehidupan zaman yang akan datang. Ya, nah, dua artikel ini yang ada di dalam pengakuan iman Nisea ini yang nanti kita mau dalami di dalam eskatologi. Jadi patokannya dua poin ini, ya. Nah, dari dua poin ini kita bisa membedakan jadi dua macam atau dua jenis eskatologi. Eskatologi semesta atau eskatologi universal dan eskatologi individu. Eskatologi semesta ini dia. Patokannya adalah kepada Kristus akan datang lagi. Berarti yang kedua, ya kan? Di dalam kemuliaan. Nah, apa itu kemuliaan nanti kita bahas. Untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati. Nah, itu eskatologi semesta. Ya, yang kerajaannya tak akan ada akhirnya. Oke. Nah, berarti di sini kita akan bahas tentang kedatangan Kristus yang kedua di dalam kemuliaan, tentang penghakiman, ya. Sebelum penghakiman berarti ini ada kebangkitan, karena di sini dikatakan aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati. Nah, itu eskatologi semesta. Jadi ada kedatangan atau parusia istilahnya. Yang kedua ada kebangkitan. Yang ketiga ada penghakiman. Dan yang keempat ada kerajaan yang tiada berkesudahan. Nah, itu 4 poin di dalam eskatologi semesta atau eskatologi universal. Ya. Nah, sedangkan eskatologi individu itu membahas khusus tentang penghakiman atau perjalanan kehidupan kita setelah kematian kita di dunia ini. Jadi eskatologi itu nggak hanya berbicara tentang akhir zaman nanti waktu Yesus datang, tapi ini juga berbicara tentang kehidupan kita sekarang, ya, mempersiapkannya dan bagaimana setelah kehidupan kita di dunia ini berakhir. Oke, nah jadi kita lihat kehidupan di dunia ini sebetulnya kalau ada eskatologi buat kita, ini berarti kita tuh udah diambang kerajaan Allah. Zaman dulu Allah mempersiapkan kerajaan Allah itu lewat kedatangan seorang juru selamat melalui generasi seorang perempuan. Ya, nah tetapi ketika perempuan itu sudah datang dan anak itu sudah lahir, nah kita sudah memasuki yang namanya zaman akhir. Nah, zaman akhir ini berarti adalah zaman kerajaan Allah. Ya. Nah, kenapa kok di sini dikatakan diambang kerajaan Allah? Karena kita masih menunggu kebangkitan orang-orang mati. Nah, sekarang kita masih hidup nih. Belum dibangkitkan. Nah, berarti untuk dibangkitkan kita harus mengalami yang namanya kematian. Dan di situ ada kebangkitan. Ya, maka kita masuki di ambang kerajaan Allah. Artinya apa? Kalau di ambang itu kan kayak sudah berdiri di pintu. Nah, berarti tinggal melangkah satu lagi, kita sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, melangkah satu lagi itulah kehidupan kita yang dijalani ini sampai nanti kebangkitan kita. Ya. Nah, di ambang kerajaan ini, ini adalah eskatologi kita masing-masing. Oke, nah Andrew Ludd, ini buku yang saya pakai juga ya. Dia mengatakan bahwa
ketika kita di dunia ini menghadapi eskatologi individu ini, kita tidak mengerjakannya sendiri. Kita mengerjakannya bersama-sama dengan gereja. Nah, gereja itu kan kita sudah belajar ya. Gereja itu apa? Adalah tubuh Kristus. Oke? Nah, kalau itu adalah tubuh Kristus, berarti kita berkumpul bersama dengan sang kepala itu, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi kita tidak mengerjakannya sendiri, tapi bersama dengan Kristus. Nah, yang wujudnya itu, yang dihadirkan itu di dalam perayaan Ekaristi. Oke? Jadi ibadah gereja itu sebetulnya adalah ibadah yang sifatnya di ambang kerajaan. Belum masuk kerajaannya, tapi sudah di ambang pintu. Nah, sehingga yang kita lakukan itu kayak melihat kerajaan Allah itu seperti apa. Ya, makanya waktu kita berkumpul bersama di gereja dalam perayaan Ekaristi, itu seperti adalah antisipasi perjamuan kerajaan Allah. Nah, ini kita udah bahas ya kan? Apa itu perayaan Ekaristi? Antisipasi perjamuan kerajaan Allah. Nah, ini poin yang kalian harus pahami. Ya. Nah, ini berarti bahwa kehidupan setiap orang percaya ya, yang sudah ada di ambang kerajaan Allah ini menemukan atau memahami bahwa ada satu makna kehidupan kita di dalam bergereja, yaitulah persekutuan gereja yang akan bukan persekutuan gereja yang sedang kita jalani untuk memelihara dan memupuk kehidupan kita menghadapi yang namanya kerajaan Allah. Jadi waktu kita di ambang kerajaan itu, ya, kita mencicipi eskatologi itu di dalam persekutuan gereja, khususnya di dalam perayaan Ekaristi. Ya, kenapa? Karena Ekaristi itu adalah antisipasi dari perjamuan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah yang datang seutuhnya tadi, ini kan disebut tadi dalam poin misi itu tadi apa? Kerajaannya yang tiada berkesudahan atau kehidupan zaman yang akan datang. Jadi kapan eskatologi itu full 100%? Ketika kerajaannya datang, ya. Dan apa yang kita lakukan di situ? Nah, kita mengadakan perjamuan di dalam kerajaan Allah itu. Nah, Kom Yakov mengatakan bahwa kita tahu bahwa ketika salah satu dari kita jatuh, dia jatuh sendirian, tetapi tidak ada yang diselamatkan sendirian. Dia yang diselamatkan di dalam gereja sebagai anggota gereja dalam kesatuan Nah, tadi di sini dikatakan dia yang diselamatkan di dalam gereja sebagai anggota gereja dan dalam kesatuan dengan semua anggota gereja lainnya. Jika ada yang percaya, dia berada dalam persekutuan iman. Jika ada yang mengasihi, dia berada dalam persekutuan kasih. Jika ada yang berdoa, dia berada dalam persekutuan doa. Nah, ini maksudnya adalah kita sekarang sedang menghadapi ambang kerajaan itu di dalam gereja. Oke. Nah, di dalam gereja kita menikmati namanya Ekaristi, itu adalah antisipasi dari perjamuan dalam kerajaan Allah nanti. Ya. Nah, ketika kita menghadapi Ekaristi ini berarti kita tuh sedang apa? Sedang penantian kedatangan kerajaan Allah. Nah, berarti hidup kita itu kayak semacam antisipasi ya, apa yang akan terjadi pada eskatologi nanti. Berarti setiap individu yang di gereja yang ada sekarang ini itu sedang mengerjakan eskatologinya masing-masing. Oke? Nah, kemudian kita juga bahas bahwa selain antisipasi perjamuan Allah tadi, kita juga akan pelajari bahwa ada alam semesta ini yang akan diubah rupa dalam kemuliaan. Ya, ada alam semesta yang akan diubah rupa dalam kemuliaan. Nah,
Ini yang diubah rupa dalam kemuliaan ini yang kita sebut sebagai Pentakosta kosmik. Nah, kita bahas ini. Nah, waktu kita menikmati Ekaristi, itu kan yang akan diubah rupa itu adalah tubuh dan jiwa kita. Ya, nah nanti pada saat Pentakosta kosmik yang akan diubah rupa itu adalah seluruh alam semesta ini. Pentakosta yang pertama itu Roh Kudus hadir bekerja secara diam-diam, secara rahasia mengubah roh kita, jiwa kita. Itulah sebabnya nanti ada yang namanya kelahiran baru, ya, ada pertumbuhan iman dan sebagainya, ada gereja, itu adalah karya Roh Kudus mengubah gereja. Oke, nanti nggak hanya gereja, tapi seluruh alam semesta itu akan mengalami yang namanya Pentakosta kosmik. Nah, seperti apa kita bahas dulu di sini ya, transfigurasi dunia. Dari kedua teks, maksudnya dari teks ini ya, pengakuan iman Nisea tadi, dikatakan bahwa semua orang akan berpartisipasi dalam transfigurasi akhir, ya, dan transfigurasi ciptaan. Oke, atau hanya sebagian orang saja. Jadi maksudnya kalau dalam pengakuan iman Nisea itu tadi kan, aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan zaman yang akan datang. Nah, yang mengatakan aku menunggu kebangkitan orang mati itu adalah orang-orang percaya. Ya, tapi walaupun dia tidak percaya, dia akan mengalami kebangkitan. Iya, gitu. Ya, mengalami zaman yang akan datang nggak? Iya. Tapi kerajaan Allah diberikan hanya kepada orang-orang yang percaya. Ya, nah sisi lain memang kerajaan Allah itu khusus untuk orang-orang yang percaya. Tapi di sisi lain itu sebetulnya menjadi penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya. Jadi Paulus mengatakan bahwa satu sisi itu adalah universal, menyentuh seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta, tetapi ada kata kita nih yang akan menikmati itu adalah orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam pengharapan akan kebangkitan orang mati dan kemenangan Kristus yang terakhir. Nah, kemenangan Kristus yang terakhir itu nanti iblis dan segala sekutunya akan dimasukkan ke dalam yang namanya neraka. Nah, ini nanti dibahas dalam kitab Wahyu ini ya. Jadi kerajaan Allah yang eskatologis adalah kerajaan orang yang diselamatkan. Tetapi apakah semuanya masuk ke dalam kerajaan ini? Nah, kitab Wahyu memberikan jawaban bahwa ada gambaran tentang langit baru dan bumi baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ini di dalam Wahyu 21 ayat 1. Coba baca Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Iya. Jadi ada langit pertama dan bumi yang pertama itu dalam Kejadian pasal 1 akan berlalu, laut pun tidak ada lagi. Ya. Nah, di sini keadaan eskatologis dari ciptaan yang diubah rupa disajikan dalam Yerusalem baru, turun dari surga. Coba baca Wahyu 21 ayat 2 sampai 4. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, pun dari surga, dari Allah yang bermula sebagai kemenangan dan suaminya. Lalu aku mendengar suara yang dari berkata, lihatlah, Allah ada di manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Dan dia akan menghapus segala air mata dan mata mereka, dan mau tidak ada. Tidak akan sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Oke, jadi di sini ada yang namanya kota surgawi, ya, atau Yerusalem
baru. Nah, kota surgawi ini adalah kemah Allah di antara laki-laki. Allah akan tinggal bersama dengan mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Allah sendiri akan menyertai mereka dan mereka menjadikan Allah adalah Allah mereka. Ya, nah kota surgawi ini akan ada bangsa-bangsa, ya, dan tidak akan masuk ke dalamnya apapun yang menajiskan, baik yang melakukan kekejian atau dusta, melainkan mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi ada seleksi ini nih, yang bisa masuk di dalam Yerusalem yang baru ini adalah mereka yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Wahyu 21, 24, dan 27. Nah, kemudian Wahyu berkata lagi tentang orang-orang, tadi kan pertanyaannya, apakah semua orang akan masuk dalam kerajaan ini? Berarti jawabannya tidak. Lalu, bagaimana nasib mereka yang tinggal di luar langit dan bumi baru itu atau di kota surgawi itu? Nah, coba baca Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang keji, orang-orang bunuh, orang-orang sundal, sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang dinyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, akan mengalami yang namanya kematian kedua. Kematian pertama tentu di dunia ini. Kematian secara jasmani. Oke, kematian kedua, ini kematian kalau secara jasmani jiwanya belum masuk ke kota surgawi ini, gitu. Jiwanya. Nanti ada di Hades. Nah, kematian kedua ini enggak hanya lagi kematian jasmani, tetapi ini adalah kematian secara permanen, kekal. Karena maka tinggal di luar kota surgawi. Oleh karena itu, Yerusalem baru adalah kerajaan untuk orang yang diselamatkan. Tapi tidak semua orang akan masuk ke dalamnya. Ya, Wahyu 22, 14 sampai 15. Bahagialah mereka yang banyak, mereka akan berkehidupan dan masuk ke balik 15, orang-orang Sunda, orang-orang pembunuh, penyembah berhala dan yang melakukannya tinggal di. Ya. Jadi kalau orang yang mencintai dirinya sendiri, berdusta, pembunuh, penyembah berhala, tukang sihir, pelacur, ini adalah orang-orang yang akan ada di luar dari kerajaan surga. Oke, jadi di satu pihak kitab suci mengajarkan bahwa beberapa orang akan tetap tinggal sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya, Kisah Rasul 3:21. Ketika Allah akan menjadi semua di dalam semua, 1 Korintus 15 ayat 28, coba baca. 1 Korintus 15 ayat 28. Ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Dan telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, di sini jelas kalau orang yang hidup tidak sesuai dengan sifatnya Allah, maka nggak bisa Allah menjadi semua di dalam semua, karena bertentangan. Ya, karena nanti kelak Allah menjadi semua di dalam semua. Ya, 1 Korintus 15:28. Nah, di sini di sisi lain jelas ada mereka yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan ini dan akan tetap berada di luar. Ya, nah ini kalau kita lihat Gregory dari Nisa menulis begini tentang 1 Korintus 15:28 ini ya. But further, the divine being is the fountain of all virtue. Tapi nanti dalam kerajaan surga, sang Allah itu atau the divine being ini akan menjadi sumber dari semua kebajikan. Fountain itu kayak air mancur ya, sumber dari semua kebajikan. Sehingga mereka yang masih ini ya tinggal bersama dengan iblis, ya menyatu dengan si iblis. Sebab kata Rasul Paulus, Allah akan menjadi semua di dalam semua. Ya. Nah, sementara kehidupan kita sekarang itu adalah kehidupan yang terus aktif di dalam berbagai kondisi. Ya, dan hal-hal. Oke. Dan kita masih bergantung kepada berbagai macam hal-hal maksudnya. Seperti
waktu, udara, bumi, ya, makanan, minuman, pakaian, matahari, terang, dan semua kebutuhan hidup. Nah, kehidupan kita sekarang masih bergantung kepada kondisi-kondisi seperti itu. Ya. Nah, nanti pada saat kita sudah terberkati, artinya masuk dalam kerajaan Allah itu, ya, apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan satu kehidupan yang kekal, ya. Okay, the blessed state which we hope for is in need of non-desting. Jadi nanti ketika kita masuk dalam pengharapan ini, kebutuhan-kebutuhan seperti ini kita tidak bergantung kepada semua kondisi seperti itu lagi, tetapi hanya bergantung total kepada Allah. Sehingga karena Allah ada di dalam semua, tadi dikatakan ini ya, menjadi semua di dalam semua, maka semua kebutuhan kita itu didistribusikan oleh dirinya sendiri. Jadi nanti Allah akan menjadi apa? Akan menjadi tempat, menjadi makanan, menjadi pakaian, menjadi minuman, menjadi semua kebutuhan kita. Nah, ini kata Gregory dari Nisa. Ya, jadi seperti apa gambaran kerajaan Allah atau tadi Yerusalem baru itu? Ini adalah satu tempat di mana Allah menjadi semua di dalam semua. Lalu apakah kita masih membutuhkan semua kebutuhan ini ya sebagai manusia yang sudah disucikan nanti? Ya kita bergantung kepada ini matahari, udara, ya nanti dalam kerajaan surga ada udara nggak Pak? Oksigen nggak? Apakah kita masih butuh makan nggak? Pakaian nggak? Nah itu semua distribusikan oleh Allah sendiri. Berarti memang kita masih membutuhkan kebutuhan ini. Ya. Nah Allah akan menjadi satu pribadi yang deserve it, yang menyediakan itu semua, baik itu tempatnya, rumahnya, pakaiannya, bahkan makanannya, minumannya, terangnya, dan segala hal yang lain, ya, yang dia akan jadikan untuk kita. Makanya ada ungkapan ini, all things will be in all things. Allah menjadi semua di dalam semua. Gitu. Nah, mungkin kita membayangkan rada sulit ya, kayak gimana? Kita butuh oksigen, tetapi Allah yang menyediakannya semua. Kita butuh makanan, minuman, berarti Allah yang menyediakan itu semua. Dan otomatis ada gitu. Tanpa kita harus mencarinya atau bergantung pada itu. Nah, ini amazing. Ya. Oke. Nah, ini namanya dunia, bumi dan alam semesta ini apakah akan hancur? Ya nanti dicipta ulang. Bukan berarti lenyap sama sekali, peradaban itu lenyap, tapi nanti semua itu dicipta ulang, di mana Allah ada di dalam semua hal, ya, menjadi semua di dalam semua. Jadi kata kuncinya ini, menjadi semua di dalam semua. Itu. Nah, di dalam kitab Injil kan ada pertanyaan orang Saduki ya. Orang Saduki itu salah satu golongan dalam orang Yahudi itu yang tidak percaya akan kebangkitan. Ya, tidak percaya dengan kebangkitan tubuh. Sehingga mereka tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Ya, orang-orang Farisi menentang ada kebangkitan setelah kematian. Ya. Nah, pertanyaan orang Saduki itu kan, apakah nanti dalam kerajaan surga itu kamu setelah bangkit ada kawin mengawin lagi? Ya kan? Nah, apakah kehidupan kita di sana seperti sekarang ini?
Nah, ini nanti Saint Isa menulis kayak gini ya. Allah akan menjadi segala di dalam semua, maka di dalam langit dan bumi baru nanti Allah akan mendistribusikan dirinya untuk setiap kebutuhan kita di sana. Seperti rumah, pakaian, makanan, minuman, terang, dan sebagainya. Jadi kebutuhan kita itu adalah sekarang kebutuhan akan Allah lagi. Bukan lagi kebutuhan jasmani seperti kita di dunia ini. Nah, sehingga nanti kehidupan di sana tidak ada lagi namanya kebutuhan di luar Allah. Misalnya kayak kawin mengawin, cari nafkah, kemudian kayak ada ekonomi di sana, kita ngojek di situ, enggak. Oke, jadi tidak ada lagi yang namanya kehidupan hierarki seperti di dunia ini, sistem seperti di dunia ini. Ya, ada nggak nanti di sana pemilihan presiden misalnya? Oke, saya bisa nggak jadi pejabat mumpung di dunia ini nggak kesampaian ya kan? Nanti di dunia sana saya mau jadi presiden gitu. Nah, nggak ada lagi sistem seperti itu. Ya, karena Allah yang sekarang sedang bertata. Allah ada di dalam segala hal. Nah, ngapain kita di sana? Nah, Saint Isaac the Syrian mengatakan Firdaus itu adalah the love of God. Firdaus ini paradise, ya. Firdaus adalah kasih Allah, di mana kita menikmati semua berkat-Nya. Ya, coba seperti apa gambaran kerajaan Allah itu? 1 Korintus 2 ayat 9, coba kita baca. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah mereka yang dikasihi. Iya, jadi Allah menyiapkan semua. Jadi kita masih membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tadi seperti makan, tempat tinggal, ya. Nah, tetapi ini yang kita nggak pernah lihat, dengar, ataupun pahami dengan hati kita. Jadi kita nggak bisa dapat bayangan. Jadi jangan sembarangan menggambarkan Firdaus itu, oh kayak di satu dulu waktu kecil saya membayangkan surga itu seperti kayak saya berada di sebuah kolam ikan yang sangat luas. Di situ ada banyak ikan, ya, ikan apa ya? Ikan merah itu apa namanya? Terus iya ikan koi itu saya membayangkan ada gunung yang sangat indah, lalu kayak ada di tempat seperti itu. Ya, ini bisa kita berimajinasi ya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan kita nggak pernah lihat di mata, berarti memang nggak ada yang seindah. Mungkin nanti misalnya apa sih pemandangan yang paling indah yang kamu pernah lihat? Nah, mungkin nggak di Firdaus akan jauh lebih indah daripada itu. Ataupun yang kita dengar ya, ataupun yang kita pahami. Oke, tapi Allah menyediakan itu semua. Nah, terus Saint Isaac mengatakan Adam diusir dari Firdaus ini oleh karena bujukan iblis, ya. Pohon kehidupan itu adalah kasih Allah yang dimana Adam itu jatuh. Oke. Nah, sepanjang kita tidak memiliki